Alhamdulillah sudah bertambah ya 12 partisipan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira suara Bapak jelas? Insya Allah jelas, Pak. Baik. Di sini akan dilanjutkan ya, khususnya untuk pertemuan ini, pembahasan mengenai passive voice. Di pertemuan terakhir sudah dibahas mengenai bagaimana kita membuat kalimat pasif menggunakan simple present, kemudian simple past, present perfect, dan juga salah satunya yaitu menggunakan will. Nah, selain will, ada model yang lain. Ada can, ada could, ada may, ada juga should. Jadi kita akan mempelajari model yang lain, begitu juga fungsinya. Di kelas sebelumnya juga ada yang menanyakan penggunaan maybe dan maybe yang dipisah dan juga maybe yang disatukan seperti apa. Di sini selain yang aktif, akan kita perdalam juga kalimat pasifnya, khususnya yang model ya. Sebetulnya sudah dipelajari di kelas 9 SMP, kita coba sempurnakan lagi di kelas 11, khususnya penggunaan model yang bentuknya pasif. Jadi ada can atau could di sini. Jadi apabila kita berbicara mengenai can atau could, berkaitan dengan possibility sebetulnya. Hubungannya yaitu bagaimana kita menyatakan, mengutarakan kemungkinan. Kita coba sempurnakan dalam bentuk kalimat pasif. Salah satunya itu, sebetulnya ada can juga bisa menyatakan ability, ataupun kemampuan, bisa. Tapi kita coba terjemahkan dalam kalimat pasif ini, dalam arti can atau could ini kita artikan memungkinkan. Jadi, can digunakan, sudah pasif ya bentuknya, is, to be, ditambah kata kerja ketiga, use, used, used, bentuknya yang ketiga itu dilafalkannya samar, akhiran D-nya, digunakan, kalau use saja tanpa is ini menggunakan, apabila ditambahkan to be, digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang memungkinkan. Kita maknai sesuatu yang memungkinkan. Oke. Dan di sini could hanya perubahan bentuk saja. Bentuk kedua, is used to express, digunakan sama fungsinya untuk menyatakan sesuatu yang mungkin, tetapi di masa lalu atau di masa lampau. Contoh, ini kalimat aktif dua-duanya. Drinking alcohol can damage your liver. Jadi di sini menyatakan kemungkinan di masa sekarang. Kemudian yang ini menyatakan kemungkinan di masa lampau. Ditandai dengan adanya can dan could. Menyatakan kebenaran umum dan juga kemungkinan. Drinking alcohol can damage your liver. Kita sudah belajar analytical exposition text, maka kita tahu bahwa drinking alcohol memungkinkan, berpotensi merusak liver, hati. Likely you stop. Drinking alcohol could damage your liver. Berarti you di sini atau Anda di sini dinyatakan lampaunya. Stopnya itu lampau, berhentinya orang ini lampau di masa lalu. Maka drinking alcohol sebetulnya could damage, berpotensi atau memungkinkan merusak hati. Salah satunya fungsi hati dan lain sebagainya. Perbedaannya hanya ini saja. Ini
masa sekarang, ini masa lampau. Can dan could, masa sekarang dan masa lampau. Bagaimana kalimat pasifnya? Kita coba cari objeknya. Maka salah satu yang perlu diperhatikan yaitu objek. Objek di sini ditandai dengan kata kerja transitif. Kata kerja transitif membutuhkan objek. Damage, kata kerja transitif. Livernya objeknya. Merusak hati. Maka dipindahkan ke depan. Liver, your liver, ataupun liver, can be damaged by drinking alcohol. Itu kalimat pasifnya. Jadi, di sini polanya sama. Can be, could be, should be, may be. Semuanya pakai be di tengahnya untuk membuat kalimat pasif dan kemudian ditambahkan d di belakang kata kerja untuk dijadikan kata kerja bentuk ketiga. Your liver could be damaged by drinking alcohol. Luckily you stop. Polanya sama can be dan could be untuk kalimat pasifnya. Jadi yang ditekankan di sini selain polanya masih bisa dipelajari. Yang kedua yaitu fungsinya, present possibility atau past possibility. Intense light can hurt your eyes. The light was so intense, it could hurt your eyes. Jadi lampu yang nyalanya terlalu intens begitu ya, dapat merusak atau dapat melukai mata Anda begitu. Nanti kita pasifkan your eyes. Your itu sebetulnya menambahkan saja penekanan ataupun kalau umumnya eyes can be hurted. Can be hurted. Kalau hurt kan hati ya, melukai. Can be hurted by the intense light. Jadi cahaya yang porsinya terlalu banyak dapat melukai mata kita secara umum atau mata Anda. The light was so intense. Lampau, ada was di sini. It could hurt your eyes. Your eyes could be hurted by the intense light. Itu kalimat pasifnya. Nah, ini langsung pasif. Yang tadi hanya penekanan fungsi. Ini kalimat pasifnya. Crimes can be prevented. Jadi kejahatan bisa dicegah. Analytical exposition text sudah dibahas, sudah dipelajari, maka bisa kita ketahui bahwa kejahatan bisa dicegah. Menggunakan could, lot of crime. Lot of crime berarti kejahatannya jumlahnya banyak. Tetap saja could ya, tidak berpengaruh jumlahnya satu atau banyak, ini juga banyak. Tidak ada perubahan kata kerja bantu. Tidak ditambahkan S, yang penting di sini. Yang ada perubahan itu setelah be prevented. Lot of crime dapat dicegah. Atau memungkinkan berpotensi untuk dicegah. Begitu. Maka untuk pendalamannya, di sini kalimat pasif yang pertama yaitu kita dalami lagi fungsinya untuk menyatakan sesuatu, khususnya dalam hal ini pelaku tidak diketahui. Jadi, yang dinyatakan ini bukan pelakunya, namun yang ingin ditekankan, yang ingin disoroti yaitu jumlahnya, jumlah motornya, kemudian diapakan motornya? Motornya dicuri. Setiap tahun, hundreds of motorcycles dicuri di kota ini. Tidak disebutkan pelakunya spesifik, inisial, dan lain sebagainya. Yang ingin ditekankan adalah setiap tahunnya ratusan sepeda motor dicuri di kota ini. Selanjutnya, kriteria kalimat pasif. Sebetulnya kalimat pasif bisa kita nyatakan tanpa pelaku, seperti tadi. Yang kedua, fokus kepada penerima tindakan. Siapa ataupun apa.
Who atau what? Who berkaitan dengan orang. What berkaitan dengan benda ataupun tempat. Di sini tempat. Our school was established in 1959. Sekolah ini atau sekolah kita dikembangkan sejak 1959. Jadi yang menerima tindakan itu bendanya. Bendanya yaitu tempatnya what, yaitu sekolah. Jadi fokus kepada yang ini. Tidak diketahui, tidak disebutkan secara spesifik siapa yang mengembangkan atau siapa saja pihak yang mengembangkan sekolah ini. Hanya disebutkan penerima tindakannya dan juga tahunnya. Selanjutnya, we don't even want to mention. Sebetulnya kita juga tidak ingin menyebutkan siapa pelakunya. Jadi, yang ingin ditekankan di sini yaitu the front door was left open all night. Jadi pintunya yang terbuka sepanjang malam. Tidak sama sekali tidak ingin disebutkan siapa pelakunya. Prioritas di sini adalah menyebutkan, menyatakan, mengutarakan bahwa pintunya yang terbuka sepanjang malam. Kita review lagi. Stolen. Kata kerja ketiga diikuti R. R-nya kenapa? Karena ada motorcycles. They. Motorcycles kata ganti subjeknya yaitu they. They are. Dampingi dengan R, kata kerja ketiga. Our school was established. Our school, it was established. In 1959. Sekalian review yang sebelumnya, lampau. Kalau yang awal yang motorcycle itu kebenaran umum ya. Ini juga lampau, was. The front door, it was. Maka yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan kalimat pasif, selain aspek-aspek yang tadi, yaitu kata kerja transitif ataupun intransitif. Di sini, intransitif kita tidak gunakan. Yang paling diprioritaskan yang ini, transitive form. Secara umum, kata kerja itu adalah sesuatu yang seseorang lakukan. Sedang lakukan kalau di sana. Maka transitive form ini kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi maksud sebuah kalimat. Kalau intransitif lawannya, I ran. Saya berlari. Kita tidak perlu menyebutkan hal lain. Selain itu, sudah cukup sebetulnya. I ran, saya berlari. Maknanya sudah dapat. Mungkin ditambahkan kata keterangan, I ran in the field, begitu, di lapangan. Nah, kalau yang di sini harus ditambahkan objek supaya lengkap maksud dari kalimat tersebut di transitive form. Atau Ananda Bimo buys milkshake misalkan. Jadi objeknya apa? Milkshake. Ada objeknya, membutuhkan objek. Jadi kita bisa simpulkan bahwa transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. I drink coconut water. Apa yang diminum? Coconut water. Jadi bisa dipasifkan. Milkshake was bought. Atau milkshake is bought by Bimo. Jadi bisa dipasifkan. Coconut water is drank by me. Bisa dipasifkan. Semua kata kerja transitif bisa dipasifkan. Sedangkan kata kerja intransitif tidak bisa dipasifkan. I go, it doesn't make sense if we make it passive. Jadi tidak bisa kata kerja ini bisa dijadikan kalimat pasif. Khususnya daftar kata kerja ini banyak sebetulnya. Namun ini hanya sebagai contoh. Nanti referensinya ada lagi.
Nah, di sini kata kerja yang cukup populer sebetulnya yang harus kita arsipkan juga, yaitu kata kerja state, ya, state verbs. Beberapa bisa digunakan dan beberapa ya, ada jenis lain yang tidak bisa digunakan. Maksudnya jenis state verb yang tidak bisa digunakan. Ada jenis yang bisa digunakan, ada yang tidak. Yang ini yang bisa digunakan. Need, now, include, involve. Maaf. Need, now, include, involve, love, hate, see, hear, dan feel. Jadi bisa kita dapatkan gambarannya bahwa daftar kata kerja yang menyatakan kebutuhan, kemudian yang diketahui begitu. Kemudian yang include itu yang dimasukkan, dilibatkan, ataupun yang bisa kita rasakan ya. Love, hate, benci, ataupun bisa kita rasakan secara fisik. Lihat, dengar, dan rasakan itu bisa dijadikan kalimat pasif. Nah, sisanya tidak. Belong, belong to itu kepemilikan. This book belongs to Ananda Syawal misalkan. Nah, itu tidak bisa dipasifkan. Lack, kekurangan. Resemble, appear, seem, terlihat. Look, tidak bisa dipasifkan. Kita coba di otak-atik, ini tidak bisa dipasifkan begitu ya. I have a cat. Meskipun a cat is had by me, tidak bisa. A cat is had by someone, tidak bisa. Meskipun polanya terlihat sempurna, kata kerja ketiga had misalkan, tapi tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Jadi ini bisa dijadikan referensi supaya kita membuat kalimat pasif dengan tepat begitu. May dan might. Yang kita akan bahas di sini hanya yang may saja. Karena yang might tidak bisa. Bukan tidak bisa. Yang paling menonjol untuk penggunaan might itu counterfactual. Jadi berlawanan dengan makna. Kalau yang may ini masih menyatakan kemungkinan. Sama dengan can dan could. Kemungkinan can lebih besar daripada may. Might yang paling rendah kemungkinannya. May deals with situations that are possible to happen in the future. Jadi may ini berhubungan dengan situasi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Might deals with situation that did not actually happen. Jadi polanya cukup rumit juga yang might ini karena berupa pengandaian. Yang akan kita aplikasikan yang ini saja, may. Sesuai dengan fungsinya. She may take medicine. Dia mungkin meminum obat. My grandma's heart is not doing very well. Didiagnosa tidak bekerja dengan baik. She may take medicine. Medicine may be taken, kalimat pasifnya. Kata kerja ketiga, may be taken. Ataupun kemungkinan yang lainnya, she may eat healthy food. Untuk tindak lanjutnya, healthy food may be taken. Bisa dilihat di sini, may stronger possibility, kemungkinannya lebih. Sedangkan might weaker possibility, kemungkinannya lebih kuat ya, stronger, lebih kuat. Ini kemungkinannya lebih lemah, hingga 0%. Untuk may memungkinkan. Maka yang ditanyakan kelas sebelumnya penggunaan may be yang dipisah dan disatukan. May ini yang di sini, yang kita lihat di sini, di slide ini, yaitu menggunakan modal. Jenisnya modal. Kalau yang may be disatukan, ya, disatukan, tidak dipisah seperti ini. Itu artinya mungkin, tetapi hukum katanya kata keterangan. Bisa diganti dengan perhaps. Kalau maybe yang disatukan, tidak bisa jadi pasif. Kalau maybe yang dipisah, itu bisa. Bisa jadi pasif. Hukum katanya berbeda. We may never discover the cause of the accident. The cause of the
accident may never be discovered. Jadi sudah pasif ini. Penyebab kecelakaan mungkin tidak akan pernah diketahui. We may pass the math exam, the math exam may be passed. Jadi ujian matematika mungkin akan dilalui. Karena untuk sebagian orang mungkin masih menjadi hal yang rumit ya, matematika, namun dengan bimbingan dan juga dengan sumber yang ada masih bisa dilewati. Jadi mungkin makin tinggi kemungkinannya. Some guests may visit. Ini kalimat aktifnya mungkin mengunjungi. Your guest house may be visited. Your guest house mungkin akan dikunjungi. Jika kita lihat di sini, the cause of the accident, jadi tidak ada pelaku ya. Sebagian tidak ada pelaku. The math exam may be passed. Juga your guest house may be visited. Jadi dari 3 kalimat ini tidak menunjukkan pelaku. Itu penekanannya untuk pertemuan di sesi kali ini. Selanjutnya, kita akan bahas juga penggunaan should. Sebetulnya sudah disampaikan juga, should itu berupa suggestion. Sudah juga ya di PTS dan PAS. Ada soal berkaitan dengan suggestion, khususnya menggunakan should. Jadi sebetulnya suggestion itu berkaitan dengan sebuah ide ataupun gagasan yang diajukan oleh seseorang. Bersifat opsional, bersifat pilihan, dan juga bermakna bahwa seseorang dapat menerima atau membantah ataupun tidak menerima ide atau gagasan tersebut. Saran ya, suggestion itu berkaitan dengan saran. Personal opinion berkaitan dengan opini pribadi ataupun pendapat seseorang, saran seseorang. You should call the police. Aktifnya, police atau people should worry more about global warming. Masih kalimat aktifnya, the police should be called. Dalam kasus tertentu, memang polisi harus atau should be called. Seharusnya dihubungi begitu. Seharusnya dihubungi dikarenakan kasus ini tidak bisa diselesaikan karena kekeluargaan, maka the police should be called. Harus dihubungi, seharusnya dihubungi. Global warming should be worded. Pemanasan global seharusnya kita khawatirkan, seharusnya dikhawatirkan. Tidak ada subjeknya di sana. Tidak ada, maksudnya tidak ada pelaku. Jadi di sini pelaku ya, bukan hanya subjek saja. Pelaku. Masih tentang should. Should itu berupa rekomendasi, boleh ditolak, boleh diterima. He should wear a helmet. Helmet should be worn. Harus dipakai. Kata kerja bentuk ketiga. Lila should eat nutritious food. Nutritious food should be eaten. Makanan yang bernutrisi seharusnya dimakan. Seharusnya. Maka lawannya dari rekomendasi yaitu obligation atau necessity. Keharusan, kewajiban. Misal, the law must be obeyed. Hukum harus dipatuhi. Ataupun uniform must be worn in the school. Dalam proses pembelajaran, seragam misalkan harus digunakan di institusi tertentu. Dan di sini kita juga tentunya perlu mengaplikasikan ini ya, daftar kata kerja ini, maksudnya bentuk kata kerja ke-1, ke-2, dan ke-3 harus kita langsung aplikasikan saja supaya selain tentunya dihafal, diaplikasikan lebih cepat untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris kita. Kata kerja bentuk pertama, khusus untuk kebenaran umum atau kebiasaan. He rides the bicycle in the morning. Kata kerja bentuk pertama. Atau they ride the bicycle in the morning. Kata kerja bentuk kedua. They rode the bicycle last morning.
atau last week. Ada kata keterangan. Kata kerja bentuk ketiga, they have ridden the bicycle just now. Telah mengendarai, dan juga yang terakhir yang kita pelajari di 2 pertemuan terakhir. Oke, the bicycles were ridden atau are ridden. The bicycles are ridden. The bicycles are ridden, itu yang kalau jamak, maka untuk pasifnya the bicycles were ridden, begitu ya. Itu pasif. Nah, untuk yang kali ini, the bicycles can be ridden to go to the school, misalkan. Jadi, untuk pembelajaran kali ini, mempelajarinya seperti itu, sepeda bisa dikendarai untuk pergi ke sekolah. Kurang lebih itu yang diutarakan, pasif jenisnya. Di sini kita juga bisa lihat bentuk pengucapannya. Claim, claimed, D-nya samar. Jadi memanjat yang bentuk kedua dan ketiganya diucapkan secara samar. Memang di sini sengaja disisipkan gambar saja supaya mengurangi penerjemahan secara langsung ke bahasa Indonesia. Jadi objeknya apa? Di sini daftar kata kerja transitif yang membutuhkan objek, mengendarai butuh objek. Objeknya sepeda ataupun motor, yang lain-lain, dan lain-lain. Itu butuh objek. Di sini juga sama. Ini butuh objek. Memanjat pasti butuh objek. Objeknya apa? Baik itu pohon, ataupun tangga, dan lain-lain. Dipindahkan ke depan. Sehingga bisa menjadi kalimat pasif. Memenangkan apa? Trofi yang dikedepankan. The trophy may be won by our team. Bisa, ada kemungkinan untuk dimenangkan. Selanjutnya, ini 2 slide terakhir. Fight, fought. Jadi kata kerja bentuk ketiganya fought. Apa yang dilawan, begitu ya. Apa yang dikelahi atau berkelahi, dia berkelahi dengan siapa? Butuh objek. Fight the opponent. The opponent should be fought because of some reasons. Jadi lawannya perlu ditantang, begitu ya, karena beberapa alasan tertentu. The book, English book should be read. Ini ada revisi ya, harusnya read dibacanya. Read. Belum sempat diedit. Should be read. Karena kebermanfaatannya. Jadi yang ini, yang tadi sudah dibahas. Nah, selanjutnya, dari pembahasan dari awal sampai, dari jam 10 ya, sampai 10.40. Jadi yang dibahas itu hanya 5 saja sebetulnya. Yang pertama itu can. Yang kedua itu could. Yang ketiga itu may. Nah, should. Dan must. Jadi, secara singkat, can itu menyatakan kemungkinan di masa sekarang, berkaitan dengan fungsinya. Could. Kemungkinan juga sama, di masa lampau. May juga sama, kemungkinan, tapi less possible. Dari can dan could. Sama, masih sama menyatakan kemungkinan. Tapi yang lebih mungkin yaitu can dan could. Should seharusnya bisa diambil, bisa juga tidak. Must harus dipatuhi berkaitan dengan obligation, kewajiban, keharusan. Maka untuk menyempurnakannya,
nanti kita buat juga berikut referensinya. Sebetulnya pandemic can be prevented. Bisa dicegah. Pandemic itu sebetulnya bisa dicegah. Good. Oke, mobile phones could be used. Atau yang berkaitan dengan masa lampau, jangan mobile phones. Oke. Handphones could be used in year of 2000s. Kemudian yang May mungkin photos and documentations may be taken during the event. Should, seharusnya, maka bisa diambil, bisa juga tidak. English, should be learned in written and spoken form. Dan yang terakhir, Mas, kewajiban masih berkaitan dengan oke. For example, online games must not be played in seminar. Jadi sebetulnya hanya ada 5 saja yang kita coba dalami, ya, 5 pola di sini. Nah, sama polanya, yaitu kata kerja bentuk ketiga didampingi dengan be, can be, could be, may be, should be, dan juga must be. Be kemudian didampingi kata kerja bentuk ketiga. Boleh disempurnakan dengan kata keterangan, sebetulnya pandemic can be prevented in Oktober, begitu ya, bisa. Ataupun karena di masa sekarang konteksnya lebih tepatnya bukan pandemik, bisa hal lain. Yang tadi, riding bicycles atau bicycles can be ridden in the morning. Boleh seperti itu, yang mungkin. Jadi hanya ada 5 saja. Untuk teknis pengerjaannya, sebetulnya ini sudah Bapak masukkan juga nama kelasnya, tapi khawatirnya nanti ada yang tertukar begitu ya postingannya, baik itu di kelas ini ataupun kelas lain memasukkan postingan di sini. Maka sebutkan nama saja dan juga kelasnya. Jadi kurang lebih teknisnya seperti itu. Sembari Bapak bagikan link tugasnya ya, untuk sekaligus diaplikasikan dan juga direkap. Nanti juga sembari sesi pertanyaannya, sesi tanya jawab, sambil Bapak juga bagikan PowerPoint yang tadi, sehingga bisa disempurnakan untuk pengerjaannya. Silahkan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sambil Bapak bagikan linknya. Ini sudah ada chat masuk. Bener, Mbak. Ya, silakan. Kemarin saya pernah lihat ini, Pak, di di Google tentang passive voice ini. Itu kayak the house cleaned by me gitu. Itu termasuk passive voice gitu. Oke, good. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Ananda Ayas telah menanyakan hal ini ya. Jadi Bapak perlu tambahkan juga postingan di sini.
Bagaimana the house cleaned The house cleaned by me every day gitu ya. by me Kalau nggak salah. every day. Bagus. Kenapa? Pasif ya, begitu ya. Seperti kalimat aktif, tapi ternyata hukumnya kalimat ini pasif. Good question. Ini yang paling menarik sebetulnya dari kalimat pasif ini. Jadi ini tingkatnya tingkat advance sebetulnya. Tapi sebetulnya ini bisa dipelajari oleh kita karena karena pembuatan kalimatnya mudah. Jadi ini betul yang Ananda Ayas lihat, berarti Ananda kelas 11 IIS, khususnya Ananda Ayas yang menyampaikan ini, insya Allah sudah mendalami berkaitan dengan passive voice. The house di sini subjek, kemudian cleaned. Nah, ini kalimat pasif ini jenisnya omission. Omitted ya. Omitted itu berarti dihilangkan. Ada sesuatu yang dihilangkan di sini sehingga kalimat ini tetap benar. Nah, yang dihilangkannya di sini yaitu ini. Which is cleaned by me every day. Jadi kalau sudah bisa kalimat yang ini, tentu akan membantu dalam pembuatan teks yang kita sudah pelajari. Baik itu analytical exposition ataupun teks deskriptif, ini akan membantu kita. Ataupun kalimat seperti ini kebiasaan, tetapi kalimat pasif. Bisa terbayang, kalimat pasif kebiasaan. Nah, which is-nya hilang. Jadi sebetulnya ini yang ditekankan. Yang ditekankan ini which is. Dalam kalimat ini. Nah, the house which is cleaned by me every day. Jadi sebetulnya which is ini bisa dituliskan, bisa tidak. Tetapi supaya kalimatnya efektif dan ilmiah, seringnya dihilangkan dalam kalimat dalam bentuk teks ataupun percakapan. The house which, yang, untuk benda yang dibersihkan, rumah yang dibersihkan oleh saya setiap harinya, begitu. Jadi ini sangat logis kalimat ini. The house which is cleaned by me every day. Jadi bentuknya pasif karena didampingi oleh is, to be ya, is. Kata sambung, ada kata sambung which. Ada lagi contoh yang analytical exposition teks kemarin. Reading book dan everyday can be helpful, kayak gitu ya. Reading book dan which is done sebetulnya. Jadi kalau ditambahkan lagi, ini pertanyaan yang bagus dan tentu sangat menarik untuk kita bahas. Reading book dan everyday can be helpful. Jadi membaca buku dilaksanakan atau yang dilaksanakan dalam kurungnya which is done. Which is atau which are-nya tergantung subjeknya. Dan ini efektif untuk dilakukan. Hukum katanya apa? Tetap hukum kata kerjanya kata kerja ketiga. Clean-nya ini kata kerja ketiga, dan-nya ini kata kerja ketiga. Efektif, jadi kita tidak pusing dengan ini. Sebetulnya reading book itu kan it. Kemudian the house-nya juga it. Tetapi kita tidak pusing dengan is atau are-nya. Begitu. Atau house-nya diganti dengan room. Rooms, which are sebetulnya. Room-nya kan banyak, are. Tapi kita tidak pusing dengan ini lagi. Langsung kata kerja bentuk ketiga. Dan bentuknya sebetulnya pasif. Maka kita hubungkan dengan pembelajaran kali ini. Yang ini masih belum bisa di-omit ya. Belum bisa dalam bentuk omission. Tapi kalau di depannya kita sudah menguasai, bisa saja. Dengan bentuk ini ya.
Misal, yang berhubungan dengan pandemik. Oke. The healthy ways done by us, kayak gitu ya, can make the corona virus be prevented, bisa seperti itu. Jadi sebetulnya ini kalimat pasif bisa double begitu ya. Tapi pada dasarnya ini. Nanti insya Allah Bapak tambahkan khusus untuk omission ini karena memang bisa dipelajari dengan kalimat yang lebih sederhana khususnya. Seperti yang tadi, the house cleaned by me every day, dan lain sebagainya. Kalimat omission ini sangat bisa khususnya untuk kelas 11. Kira-kira terjawab Ananda Ayas. Jadi yang hilang itu which is dan which are. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik. Pertanyaan yang bagus dan kritis. Terima kasih. Silakan ada lagi. Jadi bahasa Inggris salah satunya bisa kita pelajari secara mandiri dan bisa ditanyakan di kelas juga. Kurang lebih cara yang Ananda Ayas lakukan seperti itu ya rujukannya. Jadi pada saat di kelas tinggal perdalam begitu. Jadi bimbingan guru tetap terlaksana ketika di kelas. Silahkan Ananda Kean yang sering ikut seminar mungkin, ataupun yang lainnya juga yang belum Bapak mention. Ya, sangat menarik ya seminar juga. Karena, linknya sudah dibagikan, silahkan dicoba. Silahkan dicoba untuk membuat kalimat jenis tadi. Boleh ditambahkan yang omission-nya juga apabila memungkinkan. Namun kalau dari Bapak, rujukannya yang ini saja terlebih dahulu begitu ya. Yang ini sudah cukup maksudnya. Rujukannya yang ini sudah cukup, ditambahkan omission lebih bagus. Silahkan dicoba dulu. Untuk prosedurnya, Bapak review lagi. Prosedurnya, tanda plus ini, yang di Padlet ini untuk menambahkan postingan, kemudian tambahkan nama dan juga kelasnya, dan juga kata kerja bantunya, yaitu can, could, may, should, dan must, begitu. Sambil Bapak tunggu pertanyaannya ya. Boleh. Selain passive voice, tentunya apabila ada yang sudah dipelajari, baik itu ada referensi lain, ataupun passive voice yang dengan referensi yang ada, begitu, silakan. Mungkin ada yang tentu pasti penasaran, kenapa polanya seperti ini, dan tidak tertulis di sana. Seperti yang tadi kan omission tidak tertulis sebetulnya, which are dan which is. Dan pendalamannya cukup lama juga sebetulnya yang which are dan which is itu kalau tidak diberitahukan begitu ya. Bapak pribadi, which are dan which is cukup lama juga dan tidak diberitahukan secara spesifik di level SMA pada waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada referensinya ya. Jadi pertanyaan bisa membuka diskusi baru yang lebih rinci. Bapak izin stop share screen dulu karena akan mengirimkan PowerPoint yang tadi ya. Jadi lewat web juga dikirimkannya. Izin stop sharing dulu.
Kalau memungkinkan bisa langsung kalimat pasifnya, tapi kalau misalkan kalimatnya agak panjang, boleh kalimat aktifnya dulu. Pastikan yang mendampingi can be, could be, may be, should be, dan must be adalah kata kerja ketiga. Pastikan sehingga nanti kalimatnya jenisnya pasif. Pastikan juga didampingi oleh be. Can, may, could, should, dan must didampingi oleh be. Pak, Ya, silakan. cuma buat kalimat begitu aja kan ya, Pak ya? Iya, 5 kalimat, jenisnya pasif. Siap, Pak. Nanti memang harus dipraktekkan ya pembuatan kalimatnya. Khususnya nanti kita bahas juga lebih dalam kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu membutuhkan objek. Berarti kita juga perdalam kalimat nominal. Nominal ataupun yang tidak membutuhkan kata kerja. Bapak nanti kalau berikan umpan baliknya ketika sudah ada 2-3 kalimat ya. Nanti Bapak berikan referensi, begitu rujukan, supaya bisa kita samakan pembuatan kalimatnya.
Tadi sudah betul Ananda Kean. Ananda Ayas boleh berdiskusi lagi. Dan juga nanti dengan Ananda Nafal Akbar. Karena sudah 2 kalimat ya. 2 sampai 4. Ananda Ayas sambil dikerjakan, sambil diperhatikan juga. Kira-kira yang kalimat pertama yang Ken, yang Oke, Pak. yang Ken kira-kira yang dibunuh itu vaksin atau orang? Orangnya, Pak. Maka Oh iya, berarti the people ya. The people Oke. can be killed. Oke. Good. Ananda Naval, Iya, Pak. kira-kira yang dibuka pikirannya orang atau bukunya? Orang, Pak. Oke. Berarti yang di depan kira-kira yang mana? Oh, people ya, Pak? Iya. Oke, Atau siap. people's mind saja diganti. Yang di depannya people's mind begitu. Pemikiran orang-orang. Siap, Pak. Silahkan ditunggu juga Ananda Bimo, Fikri, Torik, Fahri Afif, Farid, Jafar, Zikri, Fawaz, Izudin, Ryan, Ananda Wismaya dan juga Ziggy. Apa aja tadi Pak? Can, could, may, should, must. Terus apa lagi Pak? Sudah. Can, could, may, should, must. 5 saja. Itu doang. Iya.
Baik, Ananda Naufal Akbar. Nanti langsung ke Ananda Ayas lagi. Ananda Naufal Yep. Akbar. Yang could ada kata kerja ketiga nggak? Kata kerja ketiga. Iya belum, Pak. Ya, berarti belum ya. Oh iya, Pak. Iya. Silahkan bisa dicek kembali untuk yang kedua. Kalau yang Mei gimana, Pak? Yang Mei sebetulnya itu bisa dimainkan masuknya. Barcelona and Atletico may be played, dimainkan. Oke. Ataupun kalau mau disempurnakan lagi, players of Barcelona and Atletico akan dimainkan, bisa sebetulnya. Players of Barcelona and Atletico bisa disempurnakan. Jadi polanya sudah betul, ya. Siap, Pak. Baik. Untuk Ananda Ayas sudah selesai. Sekarang Jadi 2. yang could dan yang could dulu. Yang could ada kata kerja ketiga tidak? B bukannya kata kerja tiganya B juga deh, ya Pak? Oh, bukan. Oh bukan. Been kata kerja ketiganya. Oh bin. Ya, Tapi itu bukan kalimat pasif. Kalimat pasif itu ditandai dengan kata kerja yang membutuhkan objek. Misalkan read, membaca, butuh objek buku. Begitu. Ataupun play, butuh kata kerja. Bola misalkan. Play the ball. Begitu. Nah, ada juga jenis kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Could be the terrorist. Nah, itu tidak butuh kata kerja. Begitu. Sudah betul jenis pembuatan kalimatnya, tetapi bukan kalimat pasif. Karena tidak ada kata kerja. Oh, dia harus pakai kata kerja ya Pak ya, kalau misalnya pasif sih? Iya, pasif. Jadi syarat pembuatan kalimat pasif harus ada kata kerja. Spesifiknya kata kerja yang transitif, jenis transitif. Yang membutuhkan objek. Harus ada objeknya juga. Oke, siap. Oke, dan yang terakhir, kira-kira ini kan kata kerjanya yang fix ya, yang should ya. Yang mana? Yang should. Iya. Yang terbaik memang pelajarannya, tetapi kan terbaik itu bukan kata kerja, sifat, best. Oh. Oke, berarti yang di fix, yang diperbaiki itu kan apa? Humanity problem ya? Iya, berarti yang di depannya Humanity problem gitu. problemnya. Should be the best lesson. Gimana Pak? Humanity problem should be fixed by. Iya. Oke. Should be fixed. Jokowi Sujono might be tried. Dicoba ya, to be imposter. Bisa sih. Yang could dan should saja, yang lainnya sudah betul. Yang Ananda Zikri sudah betul. Yang Naufal Akbar yang opennya ditambahkan ed. Jadi sudah bagus yang can-nya. Kalau split kata kerja, maka bentuk ketiganya ditambahkan ed. Kalau tidak salah Ananda Torik. Spread it. Can be spread it, disebarkan dengan mudah. Good.
Ananda Jafar sudah bagus ya. My homework can be done this evening. Tinggal dilanjutkan. Polanya sudah dapat. Jadi PR bisa dikerjakan malam ini. Tugas gitu ya, lebih cenderung ke tugas. Sudah, Pak. Ya. Baik, berarti feedback untuk Bapak ketika harus ada penerangan kembali mengenai kalimat nominal ya, yang tidak membutuhkan kata kerja, seperti yang menunjukkan karakteristik seperti kata sifat, ya, yang best, kemudian tall, dan lain-lain, tidak bisa jadi kalimat pasif. Selain yang tadi, yang ran. Ran tidak bisa jadi kalimat pasif. Daftar-daftarnya sudah, berarti tinggal yang kalimat nominal. Sudah betul untuk yang Anda Ayas, sudah 5-5-nya sudah kalimat pasif bentuknya. Sehingga diharapkan nanti karena kelas 11 ya, kelas 11 tinggal 8 pertemuan lagi untuk latihan. Untuk melatih keterampilannya hanya 8 pertemuan lagi, nanti di kelas 9 sudah fokus ke banyaknya text reading sebetulnya. Text reading untuk melatih keterampilan dalam mengerjakan soal. Dan tentunya kalimat pasif bakal sering muncul. Apalagi tadi sudah dibahas juga yang which is dan which are, yang omission nanti akan lebih mudah apabila ketika kalimat-kalimat tersebut muncul. Oke. Ananda kan bingung? Pak, Penggunaan pasif, silakan. Yang kalimatnya Anda nggak harus sesuai ini kan Pak. Kita ngarang ngasal juga nggak apa-apa kan Pak? iya, boleh. Kan tidak ditentukan konteksnya. Jadi kalau tidak semua sama juga tidak apa-apa. Ada yang tentang COVID, ada yang tentang bola, begitu. Boleh. Ananda Kian, ada kesulitan? Boleh ditanyakan ya, supaya nanti diskusinya berkembang. Ananda Zigi sudah berhasil. Oke, Bapak fokus ke yang sudah selesai. Ke Ananda Naufal Akbar lagi ya. Siapa? Yang itu, yang Mas. Yes. Objeknya memang bisa anak ya. Kalau diperhatikan memang bisa, polanya juga masuk, tapi kecenderungannya sepertinya penekanannya bukan anaknya di sini. Anak itu kan bisa di-treatment gitu ya, kalau misalkan anaknya yang ditekankan. Tapi karena kata kerjanya yang dipilih it, berarti apa yang dimakan? Oh, ada ya objek yang dimakan itu, Pak? Iya, berarti ada objek yang dimakan, karena kata kerja yang dipilih it. Oke, Pak. Nah, yang dimakan yang di depan. Oh, berarti yang biskuit,
must be eaten by children in the afternoon. Ya, begitu. Oke, Pak. Good. Thank you. Yang Ananda Zikri tinggal yang lecture. Tadi Unstable, yang Ananda Zikri tinggal yang lecture-nya. Yang lecture-nya, Pak? Yang my lecture. Yang diberikan apa kira-kira? Ujian kan? Berarti ujian yang di depan. Ini masih kalimat aktif. Dosen akan memberikan tugas atau ujian, memberikan ujian hari ini. Nah, maka dipasifkan ujian yang di depan. Ya, kalau yang lainnya sudah betul. Kalau kita review, izin di Zoom saja ya. Oke, di sini sudah pasif. Peti harta karun bisa dibuka dengan kunci yang spesial. Sudah betul. Lots of people berpikir memang aktif, tapi di sininya pasif. Api ini atau kobaran api ini bisa dicegah. Kita seharusnya sudah diberitahu, sudah pasif, that the concert was cancelled, dibatalkan. Ada dua malahan, should dan ini sudah pasif dua-duanya. All new employees must be shown, harus diperlihatkan. All new employees harus diperlihatkan apa yang dilakukan ketika ada api. May lecture may give an exam today. Dosen mungkin memberikan ujian hari ini, tapi masih memberikan. Bagaimana caranya kita olah supaya diberikan, gitu, supaya jadi pasif, yaitu diberikan. Udah Pak, udah saya ganti. Oh iya, tadi sembari di review ya. Nah, bagus. Berarti sudah semua Ananda Zikri. Alhamdulillah. Yang Ananda Fikri juga bagus. Knowledge can be found anywhere. Original sekali kalimat yang dibuat. Pengetahuan bisa ditemukan di mana saja. Oke, yang perlu ditekankan berarti di kalimat pasif, yaitu bagaimana supaya suatu objek diberi tindakan. Secara sederhananya seperti itu.
Baik, apabila ingin diterangkan lebih lanjut ya karena waktunya terbatas juga, perlu break juga, nanti boleh selain di Padlet, boleh juga dikirimkan ke Bapak apabila ingin langsung begitu ya, langsung dicek yang mana yang harus dijadikan objek. Jadi yang akan ditekankan nanti untuk di sini kalimat pasif itu penekanannya objeknya terlebih dahulu. Apa yang akan diberi tindakan? Apa yang akan diberi perlakuan? Silahkan nanti dikirimkan ke nomor Bapak juga kalimat pasifnya, sehingga nanti bisa langsung diberi tanda yang sudah benar dan juga yang bisa dijadikan objek. Baik. Nanti boleh saja sesinya ditutup, tapi kalau misalkan boleh, kalau ingin umpan balik begitu ya, atau ingin dijelaskan kembali, sesinya ditutup, tapi penjelasan masih bisa berlangsung. Baik, Ananda Syawal boleh open mic. Ananda Syawal. Yang Ananda Syawal tinggal diganti, dicari objeknya. Itu kalimatnya sudah betul yang aktifnya. Bisa dipasifkan. Bisa dipasifkan kira-kira apa objeknya. Do itu kan melakukan. Apa yang dilakukan? Tidak muncul. Yang dilakukan itu assignment, berarti assignment yang di depan. Tinggal ditambahkan saja kalimat pasifnya. Di assignment harus ada be, can be, kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga nyadu apa tuh? Ada di sini di yang teman. Kata kerja ketiga yang do itu done. Jadi assignment yang di depan. Tapi sudah betul untuk kalimat aktifnya. Ananda Wismaya sudah betul, tinggal ditambahkan. The ball can only be kicked by a special person. Ananda Bima sudah betul. Ingat, cirinya pakai be ya. Kalimat pasif cirinya pakai be, can be. Khusus yang ini. Baik, untuk closing statement, Ananda Ayas, silakan. Gimana? Silakan utarakan apa yang Ananda telah pelajari hari ini, khususnya hal yang mendasar mengenai passive voice. Oke, jadi di passive voice tuh kalimat yang pasif ya. Ya maksudnya secara kalau kita bisa lihat tuh dia bukan kalimat yang langsung, jadi kita makna-maknanya terkadang sedikit tersirat gitu ya. Betul. Jadi gitu kan Mbak, bener kan Mbak? Betul, tersirat Ya. karena tidak ada pelaku di sana yang spesifik. Ya seperti itu. Nah contohnya itu di sini kita ada Ken, dari Ken itu yang di sini saya buat jadi the people can be killed by vaccine ini. Habis itu could Crusaders could be destroyed humanity in the dark age. Terus Jokowi Sujono maybe try to be impostor. Terus dari should humanity problem should be fixed by story. Nah, habis itu yang Naim Mungkar must be raised to fight the batil. Yeah, like that.
Oke, Seperti itu Pak kurang lebihnya. Makasih. kurang lebihnya. Oke, thank you. Bapak izin menambahkan, jadi betul kalimat pasif itu yang tersirat maknanya. Dalam arti rujukannya di sini yaitu boleh pelakunya tidak ada. Kemudian yang kedua, pastikan kata kerjanya butuh objek. Membunuh. Apa yang dibunuh? Orang. Orangnya di depan. Oleh vaksinnya. Hancur. Apa yang hancurnya? Crusaders-nya. Bisa ditambahkan kata keterangan di tahun ke-8. Nah, di sini try juga mencoba objeknya apa? To be imposter. Itu objeknya. Apa yang di-fix? Humanity problem should be fixed. Oke. Nahi mungkar must be raised to fight the battle. Jadi tambahan lainnya yang tadi Bapak memang sering utarakan, memang untuk penguatan, polanya sama sebetulnya, can be, verb 3, could be, verb 3, maybe, verb 3, should be, verb 3, must be, verb 3. Kalau objek yang di depan sudah betul, kemudian semuanya pakai be, dan didampingi kata kerja ketiga, insya Allah pengerjaannya sudah tepat ya. Khusus yang tadi kata Ananda Ayas, pasif ini sebetulnya tersirat. Apalagi yang tadi yang omission, sangat tersirat. Baik, Bapak akhiri sesi ini. Kalau pertanyaan masih bisa. Bapak akhiri sesi ini. Thank you for listening so attentively. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ananda. Terima kasih Pak. Sama-sama Ananda. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama Ananda Makasih. Zigi, Ananda Java. Nuhun Pak. Makasih Pak. Sama-sama Ananda Kean. Kasih Pak. Sama-sama Ananda Torik. Terima kasih Pak. Sama-sama Ananda Fikri. Terima kasih Pak. Sama-sama.